Oke teman-teman, kembali lagi di video kita hiburan elektronika. Semua elektronika serba hiburan, bisa kita belajar semua itu. Nah ini teman-teman ada alat separator LCD, pemisah kaca LCD, baru kemarin saya beli. Cuman pas saya pasang langsung ada suara letupan di dalam. Pas saya pasang lagi masih ada letupan dan disertai dengan berbaliknya meteran listrik. Nah itulah kemarin saya pikir di mana kerusakannya itu. Setelah saya belajar semua, saya lihat isi dalamnya, ternyata pas saya buka separatornya, saya coba nyalakan, ada percikan api pada pemanasnya, heatersnya. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman lihat yang saya pegang itu alat pemanas yang saya beli, itu yang barusan saya beli. Itulah pemanas, apa namanya itu, plat pemanas atau apa biasanya. Jadi kalau yang warna orange itu yang teman-teman lihat di yang kecil itu, yang di plastik itu, setelah saya buka dari cover platnya, sudah saya lepas dari plat bajanya. Nah inilah teman-teman lihat, saya beli barangnya kemarin, ukuran plat baja yang saya beli itu 300 watt, padahal daya di power sub, daya di apa namanya di separator LCD nya 100 watt. Nah dapat teman-teman bandingkan itu, yang saya beli 300 watt, yang sebenarnya 100 watt. Akhirnya nanti pas kita coba gak pas itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen biar teman-teman tahu, mari kita bongkar dulu isinya bagaimana. Agak banyak juga di sini apanya, penguncinya, bautnya. Ini teman-teman lagi hujan juga di sini. Kayaknya kedengaran dah ke situ. Nah, ini kita bongkar dulu. Jadi teman-teman nanti misalnya pas separator LCD teman-teman rusak, coba bongkar bagian dalamnya, langsung teman-teman cek dulu bagian heatingnya, pemanasnya. Jadi cara kerja pemanasnya ini istilahnya ditempelkan di tembaga yang di bagian atasnya, ke plat yang di atasnya, dan plat pemanas yang komponennya ini yang rusak ini harusnya menghantarkan listrik ke seluruh permukaan separator itu, menyebarkan panasnya istilahnya. Padahal masih baru kemarin teman-teman, langsung cacat, mungkin cacat produksi atau retak platnya, entah, kurang tahu juga aku. Cuman pas saya buka platnya ada bukan ada, memang retak apanya, platnya. Mungkin kan cara kerja pemanas plat ini adalah listrik DC listrik arus arah. Jadi arus arah ini disalurkan ke dua buah plat istilahnya. Plat ini untuk membungkus atau biar lebih cepatnya, plat lah diantara karbon pemanas lah diantara plat ini, ya, seperti itu. Jadi karbon pemanas ini, karbon ini retak, jadi mungkin bocor lah tegangan dari positif ke negatif. Harusnya kalau nggak bocor, mungkin akibat apa namanya itu, akibat induksi listrik dari muatan positif ke negatifnya itu, karbon itu menjadi panas. Nah itu kita buka dulu teman-teman dari bawahnya. Padahal harganya ini kemarin berapa ya, gimana, sekitar 500-an sepertinya, merek Sunshine. Cuma memang bagus sih kualitasnya harusnya, cuman gara-gara pemanas itu rugi lah, nggak tahu lagi gimana.
Itulah saya coba pesan di online, itu pun rata-rata saya lihat platnya itu dijual di luar negeri. Ketemulah aku yang di Indonesia di Tangerang. Itulah yang salah beli tadi. Watt dayanya aja 300 watt. Memang pasti nggak panas karena istilahnya masuklah listrik ke sini kira-kira dengan tegangan 220 volt misalnya. Jadi setelah dikonversi di PCB-nya, harus keluarannya dayanya pasti 100 watt. Padahal yang untuk memanaskan yang saya beli tadi, plat yang baru itu harus 300 watt. Nggak sesuai. Nah, kita coba buka teman-teman, bagaimana nanti tampilan dalamnya. Nah, itu di saklar di kontaknya itu ada fuse dah. Ada fuse ukuran 250 volt. Maksudnya fuse 250 volt itu teman-teman, misalnya arus listrik ada kejutan, jadi arus listrik ini melebihi 250 volt. Pas melebihi 250 volt atau hampir 250 volt mendekati, maka fuse-nya akan terbakar. Jadi pas fuse-nya terbakar, otomatis listrik akan otomatis terputus. Istilahnya selama tegangan masih standar, fuse itu tidak akan putus karena listrik itu masih mengalir normal di fuse tersebut. Disengajalah didesain fuse itu sedemikian rupa mungkin jika ada tegangan sekian maka fuse-nya akan rusak. Akibat kerusakan itu maka listrik tidak tersalurkan lagi ke si PCB mesinnya. Itulah sistem keamanan cara kerja fuse-nya. Nah, itu teman-teman lihat, itulah plat yang sebagai pemanasnya lah istilahnya. Jadi plat yang di luar itu, yang kecil itu, itulah plat yang rusak. Yang saya bukakan plastik tadi. Nah, yang saya tunjuk itu di dalamnya lah plastik tadi. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan yang baru tidak sesuai dia. Ukurannya aja udah beda luar biasa jauhnya. Itu teman-teman lihat. Nah, itulah itulah karbonnya istilahnya. Itulah plat karbonnya. Kutub positif dan negatifnya. Ditanamlah di dalam di apa namanya itu, disembunyikan atau diselipkanlah di dalam plat itu, plat yang menempel ke permukaan itu, supaya akibat listrik induksi dari plat ini menyebar panasnya ke seluruh permukaan si separator. Nah, seperti itu dia cara kerjanya. Nah, itulah teman-teman lihat plat yang harusnya, yang originalnya, yang bawaannya ukurannya sekitar berapa itu ya, sekitar 5 cm lah, 5 cm kali 5 cm, gak sampai sepertinya. Yang saya beli ini saya pikir kemarin saya bisa modifikasi, tahu-taunya lupa aku berapa dayanya. Gak kepikir aku, padahal daya yang sangat penting. Gak mungkin bisa masak nasi misalnya dayanya harusnya 100 watt dikasih daya 50 watt, gak panas-panas itu. Nah, itulah teman-teman perbandingannya sangat beda jauh. Jadi saya berinisiatif dulu bagaimana nanti kalau cuma ukuran masalahnya, tinggal desain aja di dalam nanti, entah seperti apa, ratakan bautnya atau lubang lagi pakai bor. Itu saya pikir sebelum saya membelinya. Ternyata itulah kesalahan saya, wattnya ternyata nggak pas. Hati-hatilah teman-teman kalau membeli seperti ini nanti, jangan bodoh seperti saya.
Tapi memang harga platnya kemarin berapa itu ya, 50.000 sepertinya, 45 dah. Nah, sama ukuran kabelnya positif negatifnya sama juga teman-teman, cuman mungkin karbonnya di dalam harus sesuai dengan daya 300 watt baru dia panas, wajar juga. Nah, disitulah ditempelkan dia teman-teman, jadi panasnya itu menyebar keluar. Cuma itulah teman-teman, setelah saya lihat semua, saya tes pakai multitester, bagian trafo, bagian PCB-nya aman semua, fuse-nya juga bagus. Jadi tapi fuse-nya kemarin baru saya ganti juga, soalnya pas saya coba itu ada bermasalah di pemanasnya, fuse langsung putus dia. Jadi saya ganti fuse-nya kemarin. Kebetulan juga di alatnya ini disediakan 2 fuse juga, fuse cadangan di atasnya. Saya pakai fuse cadangannya lagi saya ganti. Jadi teman-teman, saya coba menggunakan ini yang saya beli ini, yang 300 watt ini. Saya coba hubungkan ke kabel mesinnya, PCB-nya nggak berfungsi teman-teman, mesinnya nggak berfungsi. Istilahnya setelan untuk menyetel arus kita menyetel temperatur kita nggak bisa. Asli memang nggak terbaca si pemanas ini, karena dayanya harus 300 watt. Saya di video ini rencana saya ingin mendesain, belum kepikir saya mau ganti belum kepikir saya bahwasanya wattnya itu sumber masalahnya. Saya di sini dulu mencoba meratakan itu supaya si plat baja itu bisa didudukkan. Cuman saya bodoh kemarin itu nggak kepikir, padahal harusnya yang 100 watt, yang saya buat 300 watt. Itulah teman-teman, video ini memang saya buat duluan videonya, saya tambah lagi suara saya biar teman-teman tahu aja lah. Semoga video ini bermanfaat. Tetap apalah saya bilang, sambil belajar juga terkait elektronika. Nah, terima kasihlah teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu.